Ramadan pada siang hari ini. Dan dahulu perhatikan sekitar tempatnya, apakah ada sampah dan juga kalau ada sampahnya dibuang di tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala sesuatunya sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dari pernikahan dan salawat serta salam terpulang tercurahkan kepada Nabi besar dan Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan kita sebagai umat. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, dari dahulu kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya, mungkin teman-temannya untuk berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selanjutnya saya akan mengingatkan namanya baca. Gilang Ramadan. Hadir salsa. Lihat lampion ini. Hadir Pak. Salsa. Hadir Pak. Musni Mubarak. Hadir Pak. Baik, tadi sama ya. Ya Pak. Jadi pembelajaran hari ini tentang sejarah Muslim Islam di Sulawesi Tenggara. Lalu kita membahas beberapa ayat pertama itu menjelaskan maksudnya Islam di Sulawesi Tenggara. Yang kedua itu menjelaskan jalur penyebaran Islam di wilayah ini. Dan yang ketiga mengidentifikasi beberapa penyebaran Islam menggunakan prinsip. Yang terakhir menjelaskan peran strategi Islam Sultan dalam Islamisasi. Baik, pembahasan yang pertama itu tentang kondisi sebelum Islam masuk. Kondisi masyarakat sebelum Islam masuk ada beberapa poin. Yang pertama itu tentang animisme dan dinamisme. Animisme dan dinamisme ini kepercayaan pada roh leluhur dan kekuatan alam yang menjadi landasan kehidupan masyarakat lokal sebelum datangnya agama Islam. Yang kedua, pengaruh Hindu Buddha. Unsur-unsur kebudayaan Hindu Buddha telah mempengaruhi sistem sosial dan budaya masyarakat Sulawesi Tenggara sebelum abad ke-16. Dan yang ketiga itu sistem kerajaan lokal. Wilayah ini dikuasai oleh kerajaan-kerajaan kecil dengan seluruh kekuasaan adat yang kuat dan dipimpin oleh raja dan pemuka adat. Selanjutnya masuknya Islam ke wilayah. Kok tutup? Ada beberapa poin. Pertama itu abad ke-16 sampai 12 Islam mulai masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara dibawa oleh para pedagang dari ulama dan tentara. Dan yang kedua, jalur perdagangan laut masuk melalui jalur maritim yang menghubungkan Kuto dengan Sulawesi Makassar dan Jawa. Dan yang ketiga, wilayah awal atau pesisir Buton. Penyebaran Islam pertama kali terjadi di kawasan pesisir Buton dan sekitarnya sebelum luas ke pedalaman.
Maksudnya Islam di wilayah Sulawesi Tenggara merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan damai melalui jalur perdagangan, hubungan politik dan serta dakwah para ulama. Adapun berbeda dengan anggapan penyebaran agama Islam di penyebaran agama Islam yang selalu dilakukan melalui peperangan. Selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya tentang jalur penyebaran Islam, penyebaran Islam. Yang pertama itu perdagangan. Para pedagang muslim membawa Islam melalui interaksi dengan interaksi dagang di pelabuhan, pesisir utara dan sekitarnya. Yang kedua, dakwah ulama. Ulama dan mubalik menyebarkan ajaran Islam melalui pengajian, pesantren dan ceramah di negeri. Yang ketiga itu perkawinan. Pernikahan antara pedagang muslim dengan wanita lokal itu memperkuat maksudnya Islam di dalam keluarga dan masyarakat. Dan yang terakhir, politik kerajaan. Penguasa yang menurut Islam menjadikan sebagai landasan tata pemerintahan kesultanan. Selanjutnya itu peran Kesultanan Buton. Pertama, Raja Buton masuk Islam. Raja Buton Vietnam itu adalah khilafah Sultan Buton. Memeluk Islam dan menjadi sultan pada Buton. Menandai masa kuat pemerintahan Islam. Yang kedua, kemudian menjadi kesultanan. Buton bertransformasi dari kerajaan Islam menjadi Kesultanan Buton dengan syariat Islam sebagai dasar konstitusi negara, yaitu Islam dasar pemerintahan. Hukum Islam diterapkan dalam sistem pemerintahan. Para sultan dipilih berdasarkan pemahaman agama dan pimpinan Islam. Dan pembahasan yang terkait tentang tokoh penyebaran Islam. Ada 3 pilar utama. Yang pertama itu Sultan Nurul Hamzah. Yang kedua Syekh Abdul Wahid, dan yang ketiga pedagang dari Jawa dan Makassar. Sultan Nurul ini adalah Raja Buton Vietnam yang pertama masuk Islam, mendirikan Kesultanan Buton dan menjadikan Islam sebagai fondasi negara. Yang kedua, Syekh Abdul Wahid ini ulama besar yang berdakwah di Buton dan sekitarnya, mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat dan penduduk lokal. Dan yang terakhir itu para pedagang dari Jawa dan Makassar. Para saudagar muslim yang membawa Islam kepada masyarakat dan penduduk lokal. Dan yang terakhir itu para pedagang dari Jawa dan Makassar. Para saudagar muslim yang membawa Islam melalui aktivitas perdagangan di pelabuhan pesisir Sulawesi Tenggara. Jadi ini saja bahasan dari saya. Sampai di sini sudah paham? Hey, what's the green? It's blue. It's good. Oh baik, sebelum itu kita SB dulu, silakan berdiri. Silakan tangan dulu, pemanasan dulu.
ikuti perintah apa yang saya lakukan, dan jangan ikuti apa yang saya lakukan. Ngerti? Kita tidak. Kurang jelas, Pak. Ikuti perintah apa yang saya lakukan, tetapi jangan ikuti apa yang saya ucapkan. Balik. Oh, ikut yang saya ucapkan. Ikuti apa yang saya ucapkan, dan jangan ikuti apa yang saya lakukan. Oke, paham? Paham dulu. Oke, kita mulai. Ya, Pak. Tangan, Mungkin jangan lagi bingung nih. kepala, Kepala. siku, Siku. hidung. Oke, baik, sudah. Oke, kita lagi. Ya, udah dihukum. Yang kalah pulang. Oke, kita mulai. Kaki, Ulang, Pak. Lebih kita lagi. Naik kiri, kita dari kiri. Kita lagi, kita lagi cepat ya. Ya, Pak Guru. Siku, Siku. kepala, lutut, silakan. Kita nunjuk ke semua. Kamera bergerak. Kelompok. Ada kelompok. Sekarang kita masuk diskusi kelompok. Kita bagi dua kelompok saja karena waktu sudah menunjukkan jumlah. Untuk kelompok satu itu laki-lakinya, kelompok dua perempuan. Tugasnya itu bagaimana peran Sultan Buton dalam mempercepat penyebaran Islam di Sulawesi Tenggara. Diskusikan pertanyaan di atas bersama kelompok Anda. Kedua, kaitkan jawaban dengan materi yang telah dipelajari. Ketiga, presentasikan hasil diskusi kelompok dari depan kelas dan berikan contoh konkret dari materi pembelajaran. Itu untuk kelompok 1 dan 2. Silakan baik kelompoknya dan diskusikan kelompoknya. Empat itu tuh. Enggak. Itu artinya masing-masing artinya dari satu kanan ini misalnya ini setiap pertanyaannya 10 kelompok itu satu pertanyaan sama pertanyaannya. Tapi sesuai keyakinan saja materi yang telah dipelajari tadi. Dari sini terus ke sini.
15. Bagaimana kelompok satu sudah? Bagaimana kelompok satu dan dua? Sudah Pak. Oke, silakan kelompok satu. Kaitan yang sangat luar biasa tentunya. Dan itu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan dua. Dua kelompok kita. Aman kok. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tugas dari Bapak. Jadi, Kesultanan Buton berperan penting dalam mempercepat penyebaran Islam di Sulawesi Tenggara melalui beberapa cara. Yang pertama, menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan sehingga ajaran Islam ini lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Nah, yang kedua adalah mendatangkan ulama dan mubalik. Yang ketiga, mengintegrasikan hukum pemerintah dengan syariat Islam. Yang keempat, memanfaatkan jalur perdagangan dan pelayaran. Dan yang kelima, membangun lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Untuk contoh konkretnya, pada masa Sultan Muhum dan Sultan Dayang Ihsanuddin, Islam berkembang pesat di Buton. Nilai-nilai Islam diterapkan dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat sehingga pengaruh Islam menyebar ke berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk kesimpulannya, Kesultanan Buton ini menjadi pusat dakwah Islam di Sulawesi Tenggara melalui kebijakan kerajaan, pendidikan, perdagangan, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Baik, itu mungkin kembalikan. Untuk kesimpulannya itu, dari kesimpulannya Islam masuk Sulawesi Tenggara bukan Pakistan atau Guatemala. Penyebaran Islam terjadi melalui jalur perdagangan laut dan dakwah para ulama. Ketiga, Kesultanan Buton memainkan peran Islam sebagai pusat radikalisasi di kawasan ini. Yang terakhir itu Islam berkembang harmonis dengan menghargai toleransi dan mengkultivasi budaya lokal. Baik, jadi mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. 23. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila kesalahan. Untuk yang
ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.